Dan ini pentingnya belajar, pentingnya ngaji, pentingnya berilmu. Apalagi kondisi pandemi begini, banyak aja masalah. Ada orang diserang, oke, bisnisnya nggak masalah, diserang kesehatannya. Ada yang kesehatannya oke aja, bisnisnya berantakan hari-hari ini. Ada, qadar Allah, kena dua-duanya. Bisnisnya tutup, dia positif, dia drop. Ini kalau tidak dikasih resep iman kepada takdir, aduh, berat coba. Nggak dikasih resep iman kepada Allah, itu sangat-sangat beratnya, luar biasa. Makanya lihat orang-orang beriman tuh, hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan kasih petunjuk. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang dikatakan Al-Imam Al-Qamah dalam ayat ini, kata beliau, hiyal musibah tusibur rajula faya'lam annaha min indillah fayusallimu laha wa yarda. Kata ulama kita seperti Al-Imam Al-Qamah, maksud ayat ini adalah musibah yang menimpa seseorang, dan pada saat ia tertimpa musibah itu, dia yakin bahwa musibah ini nih dari Allah, bukan dari si A si B. Memang yang jahat si A, yang ngancurin si B, benar terpuruknya karena kondisi corona atau pandemi atau COVID-19. Tapi orang-orang beriman tuh yakin ini dari Allah, bukan semata-mata COVID-19, ini dari Allah, bukan semata-mata pandemi, ini dari Allah. Maka dia serahkan semua kepada Allah dan dia ridho pada akhirnya. Jadi ketika dia beriman dengan konsep ini, yahdi qalbah, Allah kasih hidayah kepada dia. Kasih hidayah untuk apa? Untuk sabar, untuk ridho. Nah, itu enak. Dan yakin konsep ini. Yahdi qalbah, kata Allah. Allah kan kasih hidayah agar dia ridho. Dan kalau ridho, sabar pasti. Udah, kalau udah bisa ridho, udah pasti bisa sabar. Ridho di atas sabar. Dan ketika kita sabar, menang kita, dapat kemenangan dari Allah, dapat pertolongan dari Allah. Gitu hadirin Allah muliakan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau kita beriman dengan konsep ini, Allah pasti kasih hidayah. Itu pasti. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, pasti kasih hidayah. Dicoba deh, dicoba, diamalkan, maka Allah akan kasih hidayahnya. Dan Allah tidak pernah bohong. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu pasti benar, pasti benar. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah jelas itu ayat, kita tahu semua insyaallah. Kalau nggak hafal, pernah baca karena berada di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan, nggak ada keraguan, nggak ada keraguan. Dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi ketika Allah sampaikan tadi surat At-Taghabun ayat 11 tadi, apapun yang menimpa itu dari sisi Allah, dan barang siapa yang beriman bahwa ini dari sisi Allah, ini atas izin Allah, lalu dia serahkan semua, dia terima itu semua, dia akan mendapatkan keridhaan, dia akan punya sifat ridho, dan otomatis dia akan sabar. Maka tidak pernah ada keraguan dalam konsep ini, dan begitu dia sabar, masuk deh konsep berikutnya, inna nasra ma'as sabar, kemenangan dan pertolongan itu selalu bersama kesabaran, selalu bersama kesabaran. Tanamkan hal, hadirin, tanamkan. Makanya jemaah sekalian, apa salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita kena musibah, ketika kita punya masalah? Coba ke surat At-Taubah ayat 51 52. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, la yusibana, tidak ada yang menimpa kami, tidak ada yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tuliskan untuk kami. Jadi pasti nggak akan meleset udah. Kalau Allah sudah tuliskan buat kita, nggak akan meleset. Cukup sampai di sana? Belum dong. Huwa maulana. Dan orang-orang beriman itu akan mengatakan huwa maulana. Allah adalah wali kami. Allah adalah pelindung kami. Jadi orang-orang beriman itu akan mengatakan ini itu dari sisi Allah. Dan Allah siapa sih? Allah tuh bukan musuh. Allah nggak jahat. Allah bukan zalim. Allah itu maulana. Allah itu pelindung kita, yang selama ini melindungi kita, yang selama ini menjaga kita, yang selama ini memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, musibah ini dari dia itu, dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kan dalam, jamaah. Dalam. Dalam. Kita lagi sakit, terus opname, tiba-tiba di waktu pagi susternya datang ke kamar mau ngambil sesuatu atau mau melakukan sesuatu hal yang kita nggak suka sama sekali, atau kita nggak nyaman, mungkin tindakan itu agak sakit dan seterusnya. Ini apa-apa nih? Kata suster, mohon maaf Pak, ini saya lakukan atas instruksi dokter Fulan, dan dokter ini dokter terbaik di Asia, yang memang jadi kepala tim dokter kita. Tapi pada saat itu nggak ada. Beda kalau dokternya sendiri yang langsung nangin, mungkin kita tenang. Nih suster, ini apa-apa nih sus? Oh mohon maaf, saya nggak akan berani lakukan ini kecuali instruksi dari Pak Dokter. Nggak ngecek dulu, saya belum percaya. Benar, dicek. Iya nih, ini memonya dokter. Oh gitu ya. Iya, ya udah silakan. Percaya kita, kan dokternya jago nih. Itu manusia sama manusia, kok bisa kita yakin begitu ya? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kan gitu hadirin. Tidak ada musibah terkecuali dengan izin Allah. Dan itu kullan yusibana illa ma kataballahu lana.
Katakanlah, kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 51-52 ini, katakanlah. Jadi katakanlah, ucapkan itu, ucapkan. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tuliskan kepada kami. Huwa maulana, Allah lah pelindung kami, Allah lah penolong kami selama ini, Allah lah yang mengurus segala urusan kami. Itu tuh jemaah, bilang kayak gitu kata Allah, bilang, katakan, dan diam aja, katakan. Hadirin Allah muliakan, terus wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi akhirnya kita hanya bertawakal kepada Allah deh. Pada akhirnya kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertawakal kepada Allah akan membuat kita tenang, dan akhirnya kita bisa sabar, dan ketika kita sabar, kemenangan itu akan datang.